Sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Mari kita jogetin saja. Mari kita jogetin saja. Sekarang hari-hari ini terjadi adalah teman-teman metode yang paling sering dan kemudian dianggap efektif itu kill the messenger. Jadi berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang mengusik kepentingan tertentu, mereka tidak bisa argue dengan argumennya karena secara substansif itu memang benar. Yang bisa mereka lakukan adalah memfitnah, mengeluarkan berita bohong, hoax. Tujuannya apa? Menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. Kill the messenger. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Tanya dirimu, hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau buat pada negeri ini? Jadi seperti ini misalnya, sorry maaf ini jangan marah Najwa, kayak gini, kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Asik. Hihi. Keren guys goyangannya. Ayo kita goyang bersama ya. Mari kita jogetin saja guys. Ayo tunjukkan siapa yang goyangannya paling keren ya guys. Ulala, ada boy band ini guys. Asoy dipimpin oleh si Sengkuni Amin Rais. Keren juga ya guys. Wis sing sama wis isang be aom neh. Isang ngerum wis apa au. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya baca Quran enggak mau. Kalau meninggal jadi setan, kalau meninggal jadi setan. Asik. Ya Tuhan tuh, bapaknya meninggal jadi hantu. Ya Tuhan tuh, Ya macam-macam saya ketok pakai kayu ini. meninggal jadi hantu. Gibran harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Ternyata Gibran memang sakit jiwa. Kita beri kesempatan ya 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran. Ini debat seru nih guys. Habis loh. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu ya. Suku apa itu yang banyak kotor ya, serba pornografi ya. Nah keuntungan buat Gibran karena sakit jiwa, dia tidak bisa diadili karena wong edan. Nah, wong edan tidak bisa diadili. Masa sih? Awas. Buat Falco Ngoe Channel, sukses terus ya channelnya. Semoga semakin ramai. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel ya. Dengar tidak tadi ketika Najwa Shihab mencoba untuk membela dirinya ya. Katanya saat ini ya orang-orang kadang-kadang ketika ingin membantah sesuatu bukan lagi dengan data tetapi selalu dengan ejekan. Tentu kalimat ini dia lontarkan di mana saat ini ya dia menjadi bulan-bulanan dari netizen ya. Bulan-bulanan dari ejekan-ejekan netizen untuk dia setelah dia mengatain Bapak Jokowi saat pulang ke Solo dengan nebeng pesawat. Ya, terima sendiri. Itu kan salah kamu.
bukan salahku. Sorry ya. Nah guys, video saya kali ini tentu ada sesuatu hal yang menurut saya sangat aneh ya dilakukan oleh seorang Haikal Hasan. Haikal Hasan mewajibkan semua produk yang ada di Indonesia itu harus ada label halal dan juga haram. Ya, ini menuai kontroversi dan banyak sekali reaksi dari netizen Indonesia ya. Mari kita simak reaksi-reaksi netizen berikut ini. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Perkenalkan Pak, saya Fernando, saya adalah salah satu dari ratusan juta pendukung Bapak dari jalur media sosial. Sebelumnya saya adalah pendukung jalur keras dari Bapak Jokowi 2014 sampai 2019. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk mendukung Bapak untuk menjadi presiden? Karena saya tahu Bapak Prabowo seorang negarawan sejati yang dimana saya yakin Bapak pasti menjunjung tinggi nilai toleransi dan memberantas orang-orang yang intoleransi yang berkedok apapun untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dan di sini saya tidak mengharapkan imbalan, saya di sini tidak juga mengharapkan jabatan, tapi di sini saya akan terus bersuara keras untuk mengkritik ketika ada suatu hal yang tidak benar. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya tahu tujuan visi misi Bapak menjadi presiden, terus kabinet merah putih visi misinya seperti apa, yaitu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tapi ada salah satu dari kabinet Bapak, yaitu Haikal Hasan Pak, mengeluarkan statement yang tidak benar, mewajibkan semua produk harus halal, dari hotel, makanan, bahkan sampai fashion Pak. Pertanyaannya Pak, kita ini yang non muslim yang tidak beragama Islam makan babi, terus restorannya harus ngurus produk halal itu seperti apa? Masa iya babinya harus disunat dulu biar jadi halal? Kan nggak mungkin. Terus pertanyaannya, fashion yang halal itu seperti apa? Jangankan ini juga Pak, kosmetik itu yang harus halal. Nah, kosmetik ini kan urusannya BPOM Pak. Ini arah-arahnya ini udah nggak enak gitu kan Pak. Jangan sampai tujuan pemerintah saat ini untuk mensejahterakan rakyat jadi mempolitisasi rakyat. Kita tahu Pak, kalau mengurus-ngurus hal seperti itu hasilnya seperti apa Pak? Ya kan? Saya mohon Bapak ganti aja Haikal Hasan Pak. Karena Pak, Indonesia ini bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama saja Pak. Indonesia ini lahir dari banyaknya perbedaan yang menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dia mengeluarkan statement produk-produk tertentu yang harus halal masih oke, karena kita juga menghargai, menghormati saudara-saudara kita yang beragama Islam. Tapi ini mewajibkan semuanya Pak. Kalau enggak kena sanksi, berarti kan ini semena-mena Pak. Dia tidak belajar tentang Indonesia secara utuh. Dan Haikal Hasan juga dari dulu memang intoleransi Pak. Tidak pernah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Sekali lagi, terima kasih Bapak. Salam NKRI harga mati. Produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah. Untuk Haikal, sebelum memberlakukan produk halal, mulutmu dulu bikinkan produk halal, mulutmu. Sudah lama kalau terus-terus kau begitu, tembak mati kamu. Ya. Baru kemarin, memang inilah teknik dia tuh ambil uang, cari uang. Karena mau tidak mau kan bayar halal, tai juga nanti kasih halal. Ini harus diperhatikan ini orang satu ini. Jadi semua nanti halal. Kalau mau keluar labelnya, bayar. Mani-mani. Seperti yang aku bilang kemarin, sampai istrimu juga harus ada label halal itu ya. Sampai istrimu, sampai BH-nya. Kamu ngerti nggak sebenarnya arti halal itu apa sih? Halal, yang bisa dimakan. Semua produk kau bilang, mobil juga, kosmetik, halal. Makanya aku bilang mulutmu dulu bikin di sini, lakban produk halal. Karena selama ini mulutmu tidak bagus ngomong. Jalan tol, ya kan? Dulu kan kamu tidak mau bayar tol, haram kau bilang kan? Nah, bikinkan di sini nanti jalan tol dalam kota halal. Akan saya sanksi. Emang kamu aja yang punya negara ini.
Dalam memang kamu mutimbuni kamu itu. Jadi untuk pengawas apa harus perhatikan nanti orang satu ini. Sama seperti MUI kan, semua halal dibayar. Jadi nasi juga nanti ada lebih halal di rice cooker itu kan, ada lebih halalnya itu nasinya. Bukan rice cookernya, nasi juga harus ada lebih halal. Bikin lagi cimonta halal. Cocok memang dikirim Israel dulu, udah ke situ Jakarta itu, dikasih rata. Kalau pilih kena sampai 6 bulan ini jadi penjabat ini. Karena ini manusia sudah lebih harga tai daripada ini. Tai lebih harga daripada kami. Karena manusia munafik. Sok pintar, sok tahu, sok hebat, otak, goblok. Coba kau lihat sanksi apa? Karena kau ditimpa situ. Kau turun ke lapangan, jangan hanya kores itu, turun ke lapangan, cek sendiri, baru kamu nanti dibikin lebih halalmu. Ada nanti KB kan, nah, bikin lebih halal kamu situ, ya. Jangan ngomong tok, cek sendiri. Oke guys, saya merespon terkait dengan pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu pembantu presiden ya, Haikal Hasan. Kita berbicara terkait dengan polemik ya, yang sering dilakukan oleh seorang Haikal Hasan ini sebenarnya bukan baru kali ini ya. Dulu ketika Presiden Republik Indonesia masih dipimpin oleh Bapak Joko Widodo, dia sering mengeluarkan kalimat-kalimat yang tentunya menyakitkan hati kita ya. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sih Bapak Prabowo harus memilih Haikal Hasan ini sebagai pembantunya presiden? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Nah, terkait dengan produk halal dan haram, ya ini tentu agak sensitif ya. Kita ini kan hidup di daerah atau di negara yang mayoritasnya Muslim. Seharusnya tidak ada yang perlu ditakutkan terkait dengan label halal dan juga haram. Ini opini saya ya teman-teman. Kalau misalnya semuanya harus dilabeli dengan halal atau haram, apakah ada niat-niat dari Haikal Hasan ini, dia ingin agar negara Republik Indonesia ini menjadi negara agama tertentu? Seperti apa yang disampaikan oleh abang kita yang satu tadi, bahwa negara ini didirikan, dibangun oleh orang yang berbeda-beda agama. Tujuannya satu, yaitu untuk tanah air Indonesia. Janganlah membuat image-nya Bapak Prabowo itu jatuh hanya gara-gara seorang Haikal Hasan yang kita tentu tahu ya rekam jejaknya seperti apa. Ya sebenarnya pertanyaannya untuk apa sih ya kan? Untuk apa nih menteri tapi quote-unquote dibekali tapi di militer gitu kan? Pertanyaan Anda itu amat sangat mudah untuk dijawab. Satu aja contoh yang paling simpel adalah kenapa orang dididik secara militer untuk membiasakan diri menjadi disiplin. Kedisiplinan. Karena orang yang dididik secara militer biasanya tingkat kedisiplinannya akan jauh lebih tinggi. Makanya Pak Prabowo berharap menteri-menterinya yang diajak ini belajar secara militer beberapa hari ini bisa menerapkan kedisiplinan daripada orang-orang di militer yang mereka lihat sebagai contoh di sana gitu loh. Bukankah seharusnya mereka dibekali sesuai bidang kementeriannya masing-masing? Kan gitu. Mbak, makanya kalau punya handphone jangan dipakai nutupin rokok doang, dipakai untuk mencari tahu informasi. Nih, kabinet Pak Prabowo itu sudah diisi oleh menteri-menteri yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Pak Prabowo dari awal sudah ngomong bahwa kabinetnya akan dijadikan kabinet second.
Terus lu mau ngapain lagi? Profesor mau diajarin gimana lagi? Tuh banyak profesor di sana, lu suruh ngajarin gimana lagi? Ya kalau soal solid itu kan sebenarnya justru dalam politik kan nggak boleh solid, dalam demokrasi itu nggak boleh solid. Saya kutip dari kata-kata Anda ya, berarti Anda bilang kalau misalnya dalam politik nggak boleh solid, dalam demokrasi nggak boleh solid. Terus Anda mengharap apa? Perpecahan gitu? Anda mau harap ribut-ribut, ada kerusuhan terus? Itu yang Anda harapin? Gini amat. Itu justru kan jadi tanda lampu merah gitu, ataupun jadi tanda bahwa memang oposisi itu di mana nih gitu kan. Kalau solid kan seperti itu, bahaya justru. Apanya yang bahaya? Mbak, yang namanya kabinet itu adalah tim pembantunya presiden untuk bekerja, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya Pak Prabowo sebagai presiden. Pak Prabowo milih-milih orang supaya jadi teamworknya. Nah, kalau di dalam teamwork itu ada oposisi, ada orang yang saling bertentangan, ada orang yang tidak solid. Kacau teamworknya Mbak, kagak bisa kerja. Terus situ berharap teamwork itu kacau, terus kerjaan para menterinya beres, ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugiin. Itu maunya Anda. Lebih baik mereka fokus pada bidang kementeriannya masing-masing gitu ya. Para menteri ini udah pada fokus pada kementeriannya masing-masing. Kan nggak mungkin nih, Kementerian BUMN, menterinya ngurusin hal yang ada di Kementerian Olahraga. Kagak ada istilah, udah ada tupoksinya masing-masing. Terus statementnya antik dari tadi. Daripada membuang waktu 3 hari. Iya, kagak cuma-cuma Mbak. Semua kegiatan manusia itu akan ada fungsinya. Dan kemarin itu sudah dikatakan bahwa kegiatan di Akmil Magelang ini niatnya adalah ingin membangun relation daripada menteri ke menteri. Sehingga dalam melakukan tugasnya secara kelompok itu bisa berkoordinasi dengan baik. Penyamaan visi misinya masing-masing para menteri. Dan ini untuk mempererat kerja kelompok yang ada. Semakin mengenal orang yang bekerja sama akan jadi lebih solid dan lebih lebih berhasil kerjaannya nantinya. Itu yang dimaksud. Dan itu juga pasti kan pakai APBN pembekalan itu gitu. Untuk hal yang kita nggak tahu, jangan ngomong pasti Mbak, karena kalau kepastian itu kita harus bawa bukti. Nah, kayak gini nih, betul, ini aja ada berita yang kayak gini, katanya kegiatan retret itu pakai uang pribadinya Pak Prabowo. Wow, ini amazing ya guys. Karena Pak Prabowo bukan orang yang nggak punya duit. Tahu kan kekayaannya Pak Prabowo berapa, LHKPN-nya udah berapa kan? Tahu. Ya, belum lagi ada dari Pak Hashim itu juga ada, ya kan. Jadi tidak perlu diragukan kalau untuk keluarkan uang segitu Pak Prabowo. Daripada buang-buang dan buang-buang duit gitu ya, duit negara, duit rakyat, duit pajak, mendingan lakuin tupoksinya masing-masing aja. Makanya Mbak, lain kali kalau nggak tahu apa-apa itu cari tahu dulu, dan ketika sudah tahu dan punya bukti yang konkret barulah ngomong dan cuap-cuap. Jangan sampai nanti ada omongan disanggah, bukannya kelihatan pintar tapi malah kelihatan ya udah dah. Itu aja deh yang bisa omongin. Semoga Mbaknya hilang sedikit sakit hatinya dan bisa berpikir lebih positif lagi ke depannya. Apakah betul pembiayaan retreat di Magelang buat anggota kabinet Merah Putih berasal dari Bapak Prabowo sendiri? Yang bisa saya sampaikan adalah begini, persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan, karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara, karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Ya, itu ya, terkait dengan kegiatan retret yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo bersama para menteri di Akmil Magelang, banyak sekali suara-suara negatif yang mengatakan, ngapain sih buang-buang anggaran negara saja, buang-buang duit rakyat, buat acara seperti itu, sewa tenda ini, buat baju itu. Jadi banyak yang belum tahu ya, bahwa sebenarnya kegiatan itu sudah dipersiapkan 1 bulan sebelumnya. Artinya segala proses persiapan mulai dari biaya dan apapun itu murni digunakan oleh uang pribadinya Prabowo Subianto, bukan uang negara. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus bersyukur ya, punya presiden yang rela berkorban, ya, mau mengorbankan segala yang ada pada dirinya
hanya untuk negara. Retret yang dilakukan di Akmil Magelang ini tentunya untuk menjalin kebersamaan, kekompakan dalam tim, karena ini kerja tim, bukan individu. Teman-teman bayangkan kalau setiap kementerian menjaga egonya masing-masing, mau jadi apa? Mau sebagus apapun visi dan misi yang sudah disampaikan oleh Prabowo Gibran saat kampanye kemarin, itu akan sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, sebelum para menteri ini take off atau lepas landas melakukan tugas tupoksinya masing-masing, dia harus memberikan pembekalan terlebih dahulu, sehingga mereka tidak gegabah melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Begitu ya. Si Mbak tadi itu mahasiswa atau apa sih? Kok pernyataannya asal ngebacot aja? Dia belum tahu apa-apa sudah menuduh bahwa kegiatan itu menggunakan anggaran dari negara. Lucu juga ya guys.